Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga Allah masih memberikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa mulia dan istimewa di waktu yang amat mulia dan sangat istimewa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah tentang Lailatul Qadar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di dalam satu surat khusus tentang Lailatul Qadar ini, yakni dalam surat Al-Qadar. Insyaallah semuanya hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kalimat yang luar biasa istimewa, panduan manusia yang tentu merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang terdahsyat, dan itu Allah turunkan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di malam yang sangat istimewa, di malam yang sangat mulia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Lailatul Qadar ini, jemaah sekalian, adalah merupakan turunnya Al-Quran yang kemudian ke langit yang pertama. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian turunnya kepada Rasulullah sesuai dengan waktu dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun turunnya Al-Quran dari Mahfuz dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diturunkannya di malam Lailatul Qadar, itu adalah turun ke langit pertama ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang luar biasa istimewa yang kemudian kita sebut dengan Lailatul Qadar ini menjadi waktu yang amat istimewa, diberikan khusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jemaah sekalian tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di riwayat disebutkan bahwa umat-umat terdahulu itu ada yang selama 80 tahun itu hanya beribadah, kemudian di siang harinya berjihad, malamnya beribadah, siangnya berjihad, terus sampai 80 tahun yang mereka kerjakan itu adalah ibadah kepada Allah dan berjihad. Tentu pahalanya luar biasa istimewa. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah dan umatnya mengetahui bahwa umat-umat terdahulu itu ada yang melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, janganlah ragu. Wahai Muhammad, janganlah bimbang dengan keistimewaan yang kemudian umat-umat yang terdahulu tersebut. Kenapa? Karena padamu dan pada umatmu, khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkannya satu malam yang ketika kemudian di malam tersebut umat kalian atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beribadah kepada Allah, maka itu khairun min alfi syahr, dia bisa melebihi keistimewaan dari umat-umat terdahulu yang beribadah terus
sepanjang 80 tahun tersebut. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Malam yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah tersebut, bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang memang istimewa, dikhususkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi sangat penting bagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti dari rasa syukur kita, bergembira kita, berbahagia kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan secara maksimal dan optimal malam Lailatul Qadar tersebut. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya insyaallah kita hafal semuanya ketika telah ditegaskan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Bahwa seluruh malaikat turun ke muka bumi, bahkan bersama dengan malaikat Jibril, untuk mendoakan dan menganugerahkan keistimewaan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Qadar tersebut. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat ini benar-benar memenuhi bumi. Kenapa? Karena semua tanazzalul malaikat war-ruhu fiha, semua malaikat turun untuk mengisi dan memuliakan yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari insyaallah kita ini malam ke berapa jemaah? 26. Sekarang malam 26. Artinya masih ada jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas tentang kapan waktunya itu sangat banyak. Data-data dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak kapan waktunya. Namun kemudian ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, saya kemudian dibuat lupa kapan persisnya, namun yang pasti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu setiap 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau itu iktikaf full. Tergantung kita, monggo disesuaikan dengan waktu dan tugasnya. Bagaimana kalau iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siang dan malam, ya, full, ya. Tetapi sekali lagi, monggo kita disesuaikan dengan ya kesibukan kita, disesuaikan dengan tugas dan kewajiban kita. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya bisa full bagus, kalau misalnya tidak bisa, maka setidaknya ya di malamnya saja mau full boleh. Malamnya mulai dari malam itu mulai dari maghrib, ya, mulai dari maghrib sampai subuh, maka silakan monggo. Tetapi misalnya tidak bisa, ya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, sejenak saja itu sudah termasuk iktikaf. Karena itu maka kalau di masjid sini sekitar 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam itu monggo dimanfaatkan waktu-waktu di 10 malam terakhir ini untuk iktikaf dalam rangka untuk bersamai tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bahkan kemudian ditutup salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai kemudian turunnya fajar. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka apa kemudian setelah kemudian kita memaksimalkan menggunakan 10 malam terakhir tersebut, kita isi apa amalan-amalannya agar
kemudian benar-benar termanfaatkan yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal-amal kebaikan monggo bisa dilakukan. Misalnya kalau di sini kita ada sholat taubat, ya, kita ada sholat taubat. Kemudian monggo kalau misalnya mau nambah lagi sholat, ya, sholat malam atau sholat tahajud, monggo, ya, dipersilahkan. Tidak ditutup kemungkinannya, tapi itu salah satu bagian dari, ya, termasuk menggunakan dan memaksimalkan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu di sini, ya, kita tarawihnya adalah 8+3, ya, 8+3. Berarti kalau tampil yang 23 itu setidaknya bisa kurang berapa? Kurang 12, ya. Kurang 12. Monggo silakan sekali lagi, ya. Atau kemudian, ya, malam harinya bisa ditambah lagi dengan 8 rakaat lagi, monggo silakan. Atau bahkan mungkin ada yang mau 36 rakaat, monggo. Atau Imam Ahmad bin Hanbal 200 rakaat, monggo silakan. Tidak ditutup, ya, peluang besar untuk kemudian kita bisa sholat malam, mengisinya dengan sholat malam. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk mengisi Lailatul Qadar itu kita mesti mengingat bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hu-nya tersebut terbalinya adalah Lailatul Qadar itu diistimewakan oleh Allah karena diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Karena itu jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupakan agar kita mengisi dari malam Lailatul Qadar itu salah satunya adalah interaksi kita dengan Al-Quran Karim. Ada banyak kewajiban kita terhadap Al-Quran, namun salah satunya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan Al-Quran dengan selain Al-Quran, membedakan Al-Quran dengan hadis, membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, membedakan Al-Quran dengan Quran dan sebagainya. Al-Quran itu membacanya saja itu sudah ibadah. Bahkan yang pastinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan orang yang membacanya masih belengkak-belenggu. Bahasa kita apa? Ya biasanya kalau membaca masih terbata-bata itu gradul, ya, terbata-bata, belengkak-belenggu. Nah, orang yang membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata, belengkak-belenggu, masih berupa gradul, tetapi dia masih tetap membaca. Tentu dia ada waktu baginya untuk belajar. Insya Allah di sini ada, ya, di sini ada waktu untuk belajar. Namun, ya, ketika kemudian dia menggunakan kesempatan itu untuk membaca Al-Quran walaupun wayatahakka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terbata-bata tadi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang demikian ini mendapatkan 2 keistimewaan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau panjenengan membaca alif lam mim begitu, berarti mendapat berapa jemaah? Alif lam mim itu dia bukan mendapatkan 1, bukan mendapatkan 3. Orang yang membaca biasa saja dia mendapatkan minimal berapa? 30 keistimewaan. Apalagi kalau orang yang terbata-bata tadi, terpotong-potong, gradul, masih sulit membaca, tetapi dia masih tetap membacanya, Masya Allah, tabarakallah, dia akan mendapatkan minimal, dia mendapatkan 60 keistimewaan. Sehingga mohon maaf, misalnya alif lam mim shadaqallahul azim, begitu sudah mendapatkan 60 keistimewaan orang yang terbata-bata tadi. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah lancar, waduh, kalau begitu saya buat terbata-bata ya, itu jadi 2 kali. Jangan, karena yang masa beratil kilomil baror, orang yang sudah lancar nanti akan mendapatkan keistimewaan
keistimewaan kemuliaan bersama dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting lagi yang ketiga, mari jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan dan mengoptimalkan Lailatul Qadar. Salah satu amalan yang istimewa tentu kemudian wadzikrullahil akbar, yakni dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala rangkaian zikir yang banyak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada kalimatnya juga boleh, ada riwayatnya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau anna juga boleh. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini secara khusus diajarkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, wabil khusus untuk mengisi Lailatul Qadar ataupun 10 malam terakhir ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perbanyak membaca zikir ini. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan setiap pada tarawih kita mesti membaca ini, ya. Salah satu amalan yang luar biasa istimewa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka yang terakhir tentu masih sangat banyak amalan-amalannya yang bisa kita lakukan. Tapi kita tambahkan satu lagi amalan yang istimewa, di mana Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu adalah orang yang dermawan, orang yang selalu dermawan. Dan ketika beliau masuk Ramadan, kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu ada jedanya jemaah? Gak ada. Angin yang berhembus itu tidak ada jedanya. Dan begitulah ternyata Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ketemu dengan orang Badui. Orang Badui itu ketemu Rasulullah waktu itu ada kambing ribuan kambing yang cukup banyak. Tanya orang Badui kepada Nabi, wahai Muhammad, ini kambing punya siapa? Oh, ini punya saya. Apakah kamu mau? Belum, saya mau kalau dikasih. Ya, baiklah kalau demikian ini untukmu. Yang mana? Kata orang Badui tadi. Dia pikir mungkin memberikan 1, 2 atau berapa, begitu kan? Maka dia tanya yang mana? Kata Nabi SAW, ya ini untuk semuanya ribuan kambing itu untuk orang Badui tersebut. Hingga akhirnya orang Badui ini masuk Islam, kemudian dibawa pulang kambing ribuan tadi kepada kampungnya. Orang satu kampungnya diajak masuk Islam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini tidak sekali 2 kali, tapi berkali-kali, sehingga disebutkan dalam hadis bahwa kedermawanan Rasulullah SAW itu melebihi angin yang berhembus. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari salah satu dari manfaat untuk mengisi Lailatul Qadar untuk kita menjadi i'tikaf, maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salah satu amalan waktu kita i'tikaf itu dengan berinfak dan bersedekah. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita berharap sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh agar akhir-akhir dari Ramadan ini kita isi selalu salah satunya dengan i'tikaf, sehingga amalan-amalan yang istimewa kita bisa pertambah, bisa kita perluas, bisa kita optimalkan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Qul hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahumma fi ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi